dan concernnya terhadap demokrasi supaya kita proses policy kita semakin baik ya. Mungkin bisa ditanggapi mulai dari ujung ya, Bang Rahmat, untuk memberikan tanggapan terutama tadi terkait dengan kalau kita mau jadi oposisi sebagai orang personal itu gimana, Bang? Memang kita terjebak pada isu kebutuhan jangka pendek memperbaiki ya politik ya, menegakkan keadilan. Tapi pada saat bersamaan kita juga memahami satu masalah sosiologi kita, bahwa tadi teman-teman bilang masalah pendidikan, masalah apa ya, saya tiba-tiba pikir bahwa ini kan eranya disrupsi ya. Jadi Anda nggak butuh waktu panjang untuk melakukan suatu perombakan besar-besaran. Mengapa itu bisa terjadi dalam market system segala macam? Kenapa itu nggak kita coba dalam soal-soal politik? Ada setara pertanian yang kita bisa coba juga, ada setara politik di sini. Dan itu hal yang possible saja dikerjakan, di mana kemudian politik itu, power itu tidak melekat hanya pada politik ansih saat ini. Pada beras pun power bisa melekat, pada air bersih pun power bisa melekat. Power bisa melekat pada semua hal. Jadi jangan takut bahwa power itu hanya milik segelintir elit, enggak. Banjir pun adalah sebuah permainan power sebenarnya di sini. Dan itu pasti di bawah power itu ada yang namanya politik dan policy. Gak mungkin gak ada itu. Oleh karena itu kita masuk dari manapun secara terpisah, secara inovatif. Dan yang kedua, sejarah politik bangsa ini dalam pembebasan dan perubahan selalu terkait dengan tekanan eksternal. Dari sejarah kemerdekaan kita, reformasi 98 segala macam. Dan itu harus kita intip di mana window opportunity-nya bisa kita pakai. Salah satu yang utama itu disrupsi teknologi. Kalau seandainya nih, berandai-andai saja kekuatan kemarin 01 dan 03 itu digabung di sisi digital, itu yang namanya modal seberapa pun kuat untuk membeli algoritma TikTok itu nggak akan bisa lawan juga. Giant Tech itu hanya mengabdi pada modal. Jadi dari hari ini ada kesadaran bahwa kalau Anda ingin demokrasi yang substantif, yang deliberatif, Anda harus punya teknologi versi Anda, teknologi demokrasi yang Anda kembangkan sendiri, dan itu bisa diciptakan. Bagaimana tuh revolusi dalam belakangan orang menyebutnya sederhana aja, dari yang namanya aksi kolektif menjadi aksi konektif. Itu hal yang normal saja saat ini. Dan itu ada di era digital, di era disrupsi. Jadi yang kartu ini mesti dimainkan oleh anak muda. Ruang disrupsi ini, yang para school yang tua-tua yang gereja ini tuh nggak paham kok. Mereka selalu meng-hire anak muda untuk melakukan itu. Nah, edukasi di tingkat anak muda tuh lebih mudah daripada mengedukasi seluruh publik sebenarnya. Karena anak muda adalah aktor yang melakukan perubahan maupun aktor yang dimanfaatkan untuk menghambat perubahan. Jadi levelnya itu jadi gampang di kohor anak muda saja dulu. Karena toh alam akan mendiskriminasi semua orang dengan usia dan kesehatan. Jadi anak muda akan dapat kesempatan pada waktunya. Tinggal pilihannya mau dipercepat atau menunggu waktu yang pas saja. Kalau saya dan teman-teman di Bersama Indonesia, kita mau pola disrupsi. Kita mau mengejar kesempatan itu, tidak menunggu dia datang. Jadi seluruh perubahan yang terjadi secara sosial, ekonomi bisa dipinjam toolsnya untuk memakai perubahan dalam politik. Politik itu banyak belajar dari ekonomi kok. Era industri politik, industri sudah duluan ada di ekonomi. Era marketing politik, marketing sudah ada duluan di ekonomi. Apalagi tools yang mereka pinjam juga tools yang biasa dipakai buat marketing, yang kemudian mereka pakai untuk fear mongering, untuk segala macam, trolling, sama kok. Di pemasaran trolling sudah lama berlaku. Tapi kita kan nggak merasa diintimidasi. Tapi di politik itu menjadi intimidasi buat kita. Jadi nggak ada yang baru. Yang penting tuh melihat celahnya. Tapi ada satu hal yang penting saat ini adalah dari isu yang Pak Adi sampaikan tadi, Mas tadi yang sampaikan, ada sesuatu yang hilang sebenarnya, itu public virtue kita itu. Mengapa kita itu nggak percaya kepada kejujuran? Mengapa kita nggak percaya kepada kebaikan individu? Yang tadi Mas Dirman jelaskan bahwa bangsa kita itu progresif, tapi itu base, ada value, ada nilai yang jadi basisnya. Kecintaan kepada tanah air, kebaikan, kejujuran, itu kan hal-hal yang tidak bisa diabaikan dalam society kita. Kejujuran itu sederhana kok. Governance itu kan sederhana, tapi ketika KPK dirampas, sebagian kita cuma elit-elit saja yang bisa melawan. Tapi kebanyakan publik nggak paham. Mengapa kita penting punya sebuah KPK yang bilang itu jujur itu
Sorry. Jujur itu hebat. Ya. Saya penting punya itu karena saya ingin anak saya itu jujur. Setiap keluarga itu penting punya KPK sebagai simbol kejujuran. Jadi jangan lihat KPK itu sebagai sebuah hanya lembaga anti korupsi, tapi dia pelembagaan kejujuran ke sebuah bangsa. Kita kehilangan pelembagaan kejujuran, kita kehilangan namanya governance. Kita kehilangan governance, kita kehilangan pemerataan, inklusivitas dan keadilan. Itu yang berbahaya dari sini semua. Jadi jangan pernah meninggalkan public virtue. Apakah bersumber dari local wisdom, dari agama, dari apapun, silahkan pinjam. Bentuk formasi Indonesia baru dari nilai tersebut. Toh, founding fathers kita juga belajar dari situ kok. Mereka bicara soal religiositas, bicara soal egalitarian, sila kedua itu nanti egalitarian. Mereka bicara soal solidaritas pada sila ketiga. Mereka bicara musyawarah pada sila keempat. Nah, mereka bicara soal keadilan sosial pada sila kelima. Itu kan nilai universal, tidak melekat pada satu nilai tertentu. Dan itu public virtue kita. Dan itu yang harus kita ajarkan dari keluarga kita masing-masing, dari komunitas, tanpa menunggu dulu ada pendidikan politik yang resmi, tanpa menunggu dulu ada kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Itu enggak, dari kita. Toh kita di masyarakat yang beragama, anti feodalisme, cenderung egaliter. Ini generasi baru ya, bukan generasi lama ya. Solidaritas sosialnya tinggi. Apa contohnya? Anak-anak muda sekarang bicara tentang kolaborasi, kohabituasi, ko-kreasi, koproduksi. Itu kan solidaritas intinya. Dan solidaritas yang demokratik itu bentuknya kolaborasi. Dan itu ada di sila keempat untuk mencapai inklusivitas. Kan anak sekarang nggak suka diskriminasi. Itu kan public virtue dari kita sama. Nah, ini yang mesti kita semangatkan. Ini semua yang kita bangkitkan lagi. Dan bicara soal public edukasi, jangan lupa konstitusi kita kaya akan hal itu. Tapi cara kita menyampaikan ke publik membuat dia menjemukan, membosankan segala macam. Itu yang mesti kita perbaharui. Jadi bagi saya yang pentinglah bersama Indonesia, kami adalah sebuah rintisan politik, sebuah setara politik yang mencoba mempercepat proses perubahan itu dengan meminjam kerangka, teknologi, model-model political behavior yang baru tanpa harus menunggu ada waktunya kapan, itu enggak. Silahkan kemudian kita masing-masing berperan di tempatnya. Tapi yang paling penting adalah apapun metode yang kita pinjam dan kita pakai, public virtue-nya atau nilainya, belief sistemnya tetap sama. Mau dari 1908 sampai 2045 nantinya itu belum berubah. Karena kontrak sosial kita dengan konstitusi itu tidak terbatas, belum selesai. Jadi kita lanjutkan saja itu dulu, itu metode-metode terbaru. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Oke, baik, putar untuk Bang penguasa gitu. Karena penguasa memang memanfaatkan segala daya upayanya gitu, sehingga membuat harus ikut begitu agar bisa sejahtera. Ada daulat Tuhan punya lebih besar daripada daulat rakyatnya. Sebagai seorang sejarawan dan menjawab pertanyaan tadi, bagaimana Bang Jizi? Ya, pendekatan sejarah paling sederhana itu sebenarnya continuity and change. Apa yang berlanjut dan apa yang berubah. Problemnya adalah kita mendapati dalam perjalanan panjang sejarah Indonesia itu yang berlanjut itu yang buruk-buruk, yang justru itu merupakan pesan dan amanat dari para pendiri bangsa yang harus kita lawan, harus kita ganyang gitu ya. Nah, dalam studi tentang pertanian itu ada buku yang menarik dari Clifford Geertz, judulnya An Agricultural Revolution. Nah, buku ini sebenarnya meriset tentang asal-usul kemiskinan, kemelaratan yang luar biasa panjang, dan orang nggak bisa keluar dari kemiskinan dan kemelaratan itu karena ada satu sistem yang besar yang membuat mereka akan terus berada di sana. Mereka maju, tapi tidak berkualitas hidupnya. Karena itu digunakan istilah involusi. Hidupnya mengalami involusi. Dia maju tapi tidak berkualitas karena ada satu sistem yang panjang yang mengkorupsi daya hidup mereka. Ya. Nah, saya pikir proses yang kita alami ini, kita gelisah, tidak ada oposisi yang genuine ya. Kita nggak mungkin dapat oposisi yang genuine karena memang nggak ada civic education, nggak ada pendidikan kewarganegaraan. Jadi gimana orang bisa ya memahami tanggung jawabnya dia sebagai warga negara, bahwa kehidupan bersama itu harus kita rawat bareng-bareng, harus kita urus bareng-bareng kalau kita mau beres ya. Dan
Udah kita nggak ada civic education, nggak ada pendidikan kewarganegaraan, setiap murid itu nggak ngerti apa itu, apa ya, etika publik itu nggak ngerti mereka itu ya. Udah di dalam situasi yang begitu saya katakan tadi, kita ditambah dengan tiba-tiba menaiknya, terjadinya surplus feodalisme. Ya memang zaman kerajaan itu udah berlalu, zaman dinasti itu udah berlalu ya. Tapi kita mendapati ada orang yang berambisi, bermimpi, ingin mendeskripsikan dirinya sebagai seorang raja, ya, seorang baginda dalam negara modern dan menurut saya itu contoh bagaimana surplus feodalisme. Jadi kita menghadapi suatu sistem warisan yang panjang dari Indonesia yang dilawan habis-habisan. Kita harus ingat bahwa kolonialisme itu bisa tegak. Itu bukan karena orang Belanda itu punya segala macam kekuatan. Yang harus kita ingat adalah yang menjalankan kolonialisme itu adalah rekanan pribumi mereka yang hidup dalam budaya yang namanya feodalisme itu. Londo Ireng gitu ya. Jadi menurut saya kita ini berada dalam situasi di mana segala impian tentang Indonesia itu sebenarnya musnah. Gagasan tentang Indonesia itu jadi keset, injek-injek, bukannya dilupakan tapi dijadikan keset. Jadi kalau kita menengok masa lalu, kita rindu ada pemimpin yang bisa punya pikiran dan gagasan besar. Hari ini kita nggak perlu pikiran gagasan besar, yang kita perlu goyang yang besar. Itu loh, ya kan? Ya, joget yang gemoy gitu loh. Itu kan berbeda banget dan bertolak belakang dengan gagasan ketika kita orang kayak Hatta, Soekarno dan mereka yang duduk dalam BPUPK itu merumuskan teks preambul Undang-Undang Dasar dan menyebut kata mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Ayo kita melihat dunia dengan cerdas, gitu, dengan adil, gitu ya. Tapi bagaimana supaya kita bisa melakukan itu? Kita harus punya scientific temper, gitu loh. Perangai ilmiah, begitu ya. Gimana kita punya perangai ilmiah, ya, dalam bernegara kalau kita itu nggak ada pewarisan proses kesadaran kita ini orang Indonesia. Jadi persoalan besarnya adalah di dunia pendidikan kita dan keumuman kita sebagai warga negara Indonesia, kita nggak tahu bahwa jadi orang Indonesia itu proses belajar. Kita harus belajar begitu ya. Kita berasa kita bisa ngomong Indonesia, ya. Itu kita udah jadi orang Indonesia. Padahal jadi orang Indonesia itu proses belajar. Jadi banyak orang Indonesia yang perilakunya bertolak belakang dengan gagasan keindonesiaan. Ya kan? Indonesia sebuah republik, tapi perilakunya dia kayak raja. Ya, bertolak belakang dengan gagasan yang sifatnya semua demokrasi. Ya, jadi buat saya situasi yang kita hadapi ini adalah situasi involusi. Kita maju tapi nggak berkualitas. Kita sebenarnya sedang membusuk. Kalau kita bicara tentang gagasan dan raison d'être Indonesia itu ada. Kenapa? Karena kita lihat hari ini Indonesianya ada, tapi dia tuh seperti patung yang kosong gitu, yang hampa. Ya, yang kalau kita pukul dia akan runtuh dan isinya bangsat semua kepinding. Waduh, ini tadi kita udah agak optimis ini ke aku. Balik ke Kang Desi. Kan menurut saya optimisme itu etika ya, dia harus tetap ada. Tapi Siap. kalau kita tidak punya pesimisme, terus optimis, kita akan jadi sinis. Itu buat saya. Siap. Terima kasih. Tolong buat yang dicerita. Berikutnya dari Mas Aji melihat berbagai macam pertanyaan tadi, bagaimana? Ya tadi mungkin aku menjawab yang bagaimana menjadi oposisi gitu ya, terutama buat kita anak-anak muda. Mungkin aku agak nggak sepaham sama Mas DJ Rizal terkait dengan sejarah itu tidak berulang. Aku lebih percaya bahwa sejarah berulang. Ini juga sering diskus waktu sama aku gitu ya. Sebenarnya kan dulu itu mungkin pada saat 1945 Indonesia merdeka itu nggak 100% rakyat Indonesia itu ingin merdeka. Ya tadi yang modern pasti ya udahlah merdeka nggak merdeka. Mereka tetap bisa dapat. Yang penting dekat dengan penguasa gitu ya. Jadi yang kenapa sih dari tadi kan Bapak Sudirman saya juga bilang 1908 itu kan sebenarnya lahir banyak gerakan-gerakan anak muda gitu. Tapi 1928 baru bersatu gitu kan, dan merdekanya baru 1945 gitu.
Nah ini yang menurut aku sekarang sejarah berulang bahwa di tahun 2000 awal atau 2010-an ini mulai banyak nih yang tadi aku sebut di depan bahwa anak-anak muda ini bikin gerakan-gerakan gitu kan. Mulai muncul bahwa organisasi ini. Kalau dulu namanya Budi Utomo, sekarang namanya Tim Policy gitu kan. Kalau dulu mungkin masyarakat Islam yang ngomongin leadership, ngumpulin leader muda, sekarang Pemimpin.id. Bedanya tapi kan ideologinya sebenarnya sama gitu kan, bahwa muncul gerakan-gerakan gitu kan. Tapi akhirnya 1908 nggak berhasil gitu. Mereka dihadapkan dengan kekalahan demi kekalahan gitu. Dan ini sama gitu ya. Sekarang ini anak-anak muda ini dengan tadi gerakan kami masing-masing itu dihadapkan sebuah realisasi bahwa sistem ini itu begitu besarnya, dimana kalau kita berjuang sendirian sebagai organisasi kita gitu ya, ternyata mental gitu, nabrak tembok gitu. Makanya baru akhirnya 1928 ada kolektif action bahwa mereka merasa bahwa gila kita udah berapa tahun nyoba gagal terus gitu kan. Nah ini sih aku harapannya mungkin kebaikan dari 2024-nya anak-anak mudanya realize bahwa ternyata sistem yang kita ingin ubah itu sebegitu susahnya, sebegitu kompleksnya gitu ya, yang dimana kita tidak bisa lagi berjuang sendirian. Berjuang sendirian bukan berarti kayak oke nih kita Tim Policy sendirian, Pemimpin.id, WhatsApp Indonesia dan lainnya gitu ya, sendiri enggak, tapi benar-benar sampai kayak teman-teman kita yang dalam partai politik itu juga harus kita jadiin satu koalisi istilahnya gitu. Karena banyak juga anak-anak muda yang di sana, mereka juga sama juga terbentur gitu kan. Banyak juga kok anak-anak idealis gitu. Kemarin kan teman-teman juga lihat banyak banget caleg-caleg muda dan mereka juga banyak yang kayak gitu juga. Nah ini tuh sebenarnya grup-grup yang kalau misalnya sekarang kita tidak benar-benar tadi punya kolektif action bersama bahwa kalau kita tetap kayak gini terus ya kita nggak akan menang. Jadi quote-unquote kita tidak akan merdeka. Jadi harapannya tadi menjadi oposisi itu bukan hanya berarti tentang pemerintah gitu ya, tentang apapun pokoknya yang dieksekusi atau yang diputuskan oleh pemerintah kita tolak gitu. Enggak, bukan itunya gitu. Tapi oposisi artinya kan dalam fungsi kontrol gitu. Nah kalau aku mengutip kata-kata mentorku juga, dibilang katanya kita tuh boleh mengkritik pemerintah atau negara sekeras-kerasnya, tapi juga bantulah sedalam-dalamnya gitu. Nah jadi sebagai fungsi kontrol, sebagai anak muda, fungsi kontrol kita ya kita mengkritik apa yang salah dari pemerintah, demokrasi dan lain. Tapi kita juga turun ketika pemerintah membutuhkan sesuatu ya kita juga bantuin. Itu sih mungkin dari sisi oposisinya adalah seperti itu. Gimana? Dan tetap tadi aku selalu mengulang-ulang gitu ya bahwa critical thinking gitu ya, bukan berarti kalau oposisi semua pemerintah pasti salah gitu kan. Tapi dengan critical thinking kita tahu mana yang perlu kita suarakan, mana yang perlu kita perjuangkan, mana yang sudah baik ya sudah kita lanjutkan dan kita bantu. Gitu sih. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Haji Suradika. Berikutnya perspektif dari Pak Sudirman Said, bagaimana kita harus memandang semua ini. Terima kasih. Saya tadi mau pamit jam 4. Diskusinya seru ini juga. Saya kehilangan. Tidak ada hal baru yang saya ingin kemukakan karena semua sudah menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat baik ya, gizinya tinggi untuk punya terus menjadi makanan pemikiran kita ke depan. Tadi Bang Rizal menjelaskan bagaimana para founding fathers itu merumuskan dengan itu disebut oleh Prof. Mokhtar Babotinggi sebagai kenapa muncul rumusan hebat, karena berlangsung penyelenggaraan ilahiyah. Jadi yang warna itu kebaikan tingkat tinggi yang tidak diganggu oleh kepentingan kemanusiaan, yang itu memungkinkan syariat Islam Indonesia yang begitu hebat, konstitusi begitu hebat yang sekarang kehilangan. Nah, saya ingin merespon Mas Ardi. Betul sebagian masyarakat kita miskin, kemudian kita rentan pada public policy yang berpihak pada orang yang sedang berkuasa. Tapi sebetulnya pemilu 24 ini ada menghasilkan sejumlah aset demokrasi yang bisa kita jaga terus nih. Anak-anak muda tadi dijelaskan oleh Mas Aji sangat banyak kreativitasnya itu.
kelompok masyarakat sipil juga bergelora luar biasa menjadi relawan yang sifatnya istilahnya organik gitu ya. Tidak ada yang mendani mereka, itu aset politik luar biasa. Tapi juga minimal 2 paslon yang saya perhatikan, yang satu soalnya tidak terlihat sungguh-sungguh. Untuk pertama kali keduanya itu merumuskan dengan teknokrasi yang sangat tinggi tawaran-tawaran visi misinya, dan itu diambil oleh para pengamat 01 dan 03. Dan karena kita adu gagasan, maka kita berhasil menyelesaikan masalah-masalah politik identitas. Jadi yang menyebar di masyarakat adalah adu gagasan. Jadi kita ada Zakanis, ada tabrak Prof Mahfud segala macam. Ini aset yang harus kita jaga ke depan. Nah, sedikit mungkin apa yang hilang gitu. Yang hilang adalah sebagai public virtue, keteladanan dari para pemimpin yang sedang duduk. Sehingga kemiskinan itu dimanfaatkan, dipelihara untuk menjadi basis elektoral. Kalau ngomong gap pada waktu masa kolonial dulu, waktu Dr. Suwandi Suryadiningrat, waktu Coklaminoto, waktu Dr. Sutomo bergerak, itu kurang apa gapnya? Kan gitu kan? Dan mereka sebetulnya orang-orang yang bisa memilih menjadi bagian dari komprador, dari ningrat pada waktu itu, kemudian menikmati kehidupan tadi. Dan ini yang memilih berpihak pada rakyat dengan mendidik mereka, dan selalu melalui jalur pendidikan, bahwa kemiskinan terjajah itu celaka kalian, karena itu mari kita merdeka, mari kita berbangsa. Nah, sekarang sebetulnya gap itu nggak sedahsyat pada waktu masa kolonial, tapi gap itu kemudian dimanfaatkan oleh para penguasa untuk dipelihara kesulitannya, dipelihara kemiskinannya, malahan diajak bermental miskin terus-menerus. Di kampung saya itu minggu terakhir sebelum coblosan Pak, beras sampai banjir, nggak puas dengan beras itu di Brebes itu dibagi rice cooker Pak. Rice cooker diberikan pada orang miskin dan tidak miskin juga gitu. Ini sampai akhirnya dijual beras itu. Karena apa? Karena sikap manipulatif dari elit yang seharusnya punya tugas moral memberikan keteladanan itu berbalik gitu. Jadi kembali pada solusi ke depan, memang kelihatannya floor-nya mesti digarap dengan baik dengan civic education. Jadi dijelaskan dengan gamblang oleh Mas Rizal bahwa ya memang kita tidak punya kurikulum yang memadai, yang masif, yang mengajarkan pada warga bagaimana hidup bersama. Itu saya kira catatan penting. Nah, yang kedua, orang-orang yang berpotensi masuk ke dalam elit itu mesti diajak ngomongin etik, ngomongin pemihakan pada yang kecil. Saya tuh kadang-kadang suka sedih nih teman-teman saya. Ini saya lahir dari desa termiskin di Kabupaten Brebes dan mengalami kenaikan sosial karena pendidikan kan. Sebetulnya tahun-tahun ini, dekade-dekade ini tuh kita sedang panen orang-orang yang naik kelas karena beasiswa, karena macam-macam gitu. Tapi mainstream politiknya itu sudah berpihak pada orang-orang yang punya pendidikan dan punya etik. Ini 2 periode kita rasakan begini. Orang-orang yang kira-kira benar itu pelan-pelan dipotong, dipinggirkan, dan jadilah ya lihat aja seluruh kabinet sekarang, mohon maaf gitu. Ya situ pernah jadi menteri dipecat terus sakit hati, kagak urusan. Tapi saya harus mengatakan bahwa kita kehilangan kesempatan memanen elit yang dididik dan sampai bertahun-tahun lamanya dan diganti dengan orang-orang yang punya kapasitas begitu rendah, baik dari segi pengetahuan, dari segi etik maupun dari segi visi mengenai kebangsaan. Itu menurut saya mismatch yang harus kita luruskan pada waktunya. Dan kembali saya ingin menutup dengan memberi harapan atau menitipkan harapan pada teman-teman muda ini. Saya termasuk yang tidak percaya bahwa penyimpangan, kejahatan, kesewenangan itu lestari. Saya nggak percaya itu. Saya percaya itu temporer. Kalau lestari, tidak ada kemerdekaan, tidak ada cerita Nelson Mandela bebas dari Ruben Island, tidak ada Al Capone ditangkap. Karena itu sifatnya temporer, dan apa yang membuat itu berhenti? Ya sikap kritis kita semua. Nah, kalau kita terus membangun jaringan, membangun kekuatan, insya Allah mari kita lihat setelah 21 Oktober 2024 things will be different. Yakin itu.
sekuat-kuatnya yang sekarang duduk nih, begitu tanda tangan tidak dipegang lagi, suasana akan berubah. Dan itulah barangkali kesempatan untuk membuat segalanya lebih cair dan melakukan formasi baru bagi perjuangan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang beliau praktik dan hasil Saya masakannya praktik ini, seperti apa? udah dengarkan Iya. dan mencatat sambil berpikir. Terima kasih banyak. Tadi yang request bijak demokrasi, duduk di mana Mas? Oke, siap Mas. Terus Mas. Mungkin aku ingin mulai dengan kita sering membicarakan tentang market failure, kegagalan pasar, dan kenapa government perlu masuk. Kita sering juga membicarakan tentang government failure, kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran dan sebagainya, maka civil society harus masuk. Tapi yang tidak pernah kita bicarakan itu civil society failure. Bagaimana gerakan masyarakat sipil selama 25 tahun terakhir, bagaimana kita belajar dari apa yang kita gagal lakukan dan perlu eksperimentasi atau perlu inovasi ke depan. Jarang sekali saya dibesarkan dari dunia civil society, justru sempat masuk ke mungkin development sector, tapi sebenarnya besar banyak interaksi dengan aktivis dan masyarakat sipil tadi. Ruang inovasinya itu sangat kecil gitu, ruang untuk bereksperimentasi mencoba berbagai hal itu sangat kecil. Dan kalau saya boleh titik pinpoint kedua civil society failure selama 25 tahun ke belakang gitu, dan makanya kita perlu belajar ke depan, itu dua hal. Mungkin yang satu adalah dalam memahami permasalahannya gitu, dan yang kedua adalah memahami bagaimana dunia sudah berubah gitu. Jadi sehingga memerlukan pendekatan yang mungkin berbeda juga gitu misalnya gitu. Jadi banyak, ini kalau boleh otokritik ya, artinya ke diri saya juga sendiri gitu, tapi juga banyak gitu. Bisa jadi cara-cara kita melakukan atau menggerakkan dan mengumpulkan masa kritis ini yang harusnya jumlahnya besar ini akhirnya tidak berhasil atau tidak pada kecepatan yang cukup atau tidak pada scope yang luas karena kita stuck dengan idealisme atau romantisisme cara-cara lama for the sake of cara-cara lamanya saja gitu, dan kurang ruangnya tadi. Makanya saya senang tadi mungkin Pak Mas Rahmat tadi ya mulanya dengan ya tadi kalau mau disrupt harus ngerti apa yang di-disrupt kan gitu. Saya belajar disruption theory, startup yang disruption itu justru cari apa ruang yang kosong yang gak ada yang ngurusin. Airbnb ya, waktu Airbnb saya hotel nih gak ada inovasinya gitu, di-disrupt. Mungkin dalam konteks ojek online, oh ya ojek ini nggak ada inovasinya gitu di disrupt gitu. Nah, jadi apa ruang-ruang yang bisa diaktifasi dengan inovasi-inovasi baru ini gitu. Nah, tentu dalam konteks civil society failure, memang satu tantangan besarnya itu adalah sumber daya gitu. Mau nggak mau bisa jadi kita udah ada di setup yang tidak adil karena relasi kuasanya memang sudah beda, sumber dayanya juga beda. Jadi kita memang perlu mengerti juga dan punya humility bahwa dengan sumber daya yang kecil dan relasi kuasa yang lebih kecil ini, bagaimana kita harus nimble dan lincah masuk ke ruangan yang tetap bisa kita masuki dengan sumber daya yang sedikit gitu. Emang harus diakui juga gitu ya, maksudnya emang tidak fair gamenya gitu kalau ini civil society versus sektor yang lain tadi. Tapi kita tetap harus memaksimalkan. Nah, dalam konteks memahami masalah atau bagaimana dunia berbeda, saya senang Pak Dirman tadi mengangkat tentang kelas menengahnya. Saya mau kasih statistik aja supaya kita memahami gamenya ini berbeda. Satu, kelas menengah Indonesia itu sekarang 1 dari 5 ya, 20%, 20-25% itu sudah kelas menengah. Jadi kelas menengah ini artinya apa? Mereka sudah cukup stabil, nyaman gitu ya dengan apa yang secara sumber daya pendapatan dan sebagainya cukup stabil. Sisa 115 jutanya adalah aspiring middle class. Artinya bisa jadi secara bulanan punya income, tapi mereka satu krisis away dari kembali ke kemiskinan. Misalnya ada keluarga tiba-tiba stroke, kembali miskin, pasti ada suatu masalah langsung miskin. Dengan kerangka kelas menengah yang membesar ini gitu, berarti seperti apa gamenya misalnya itu game ekonominya? Karena bisa jadi penguasa itu memahami betul. Saya suka banget tadi dibilang penguasa yang sekarang ini paham betul bahwa kelas menengahnya, aspiring middle class-nya itu butuh berbagai program-program bantuan untuk stay economically safe tadi gitu. Itu hal yang menjadi prioritas untuk mereka gitu kan. Apakah itu, nah ini menarik gitu. Ketika bantuan sosial, nah ngomong ke politik anggaran agak belok. Ketika kita ngomongin politik anggaran, di Indonesia ini kita belum sadar betul bahwa 2.000 sampai 3.000 triliun APBN itu tuh uang kita semua, dan kita harus punya kontrol terhadap itu uangnya mau dipakai buat bakar fossil fuel, buat subsidi BBM, atau untuk hal-hal
lain gitu ya. Yang menarik di Indonesia ini kan yang sifatnya social assistance itu disebutnya memang bantuan sosial. Jadi seolah-olah itu uangnya negara, entah siapa negara punya uang, ngebantu, wah baik ya negara, terima kasih pejabat sudah membantu. Padahal ini bukan bantuan sosial, ini uang kita justru, ini uang kita yang harus di develop program sosial gitu kan dalam berbagai bentuk. Jadi tuh dalam konteks politik anggaran pun cara kita memandang hak terhadap APBN aja sudah salah, sudah keliru gitu. Jadi kesannya biarkanlah para penguasa yang mendesain uangnya untuk apa, karena saya dibantu, saya bersyukur gitu seolah-olah. Karena itu ya itu uang middle class terutama yang mau dipakai untuk apa gitu. Itu satu. Nah tapi dalam konteks kelas menengah, orang muda yang mulai kelas menengah ini gitu, yang perlu kita sadari kan kalau kita ngomongin ceruk set of values dan moral tadi ya, public virtue tadi banyak dibahas gitu ya. Saat ini ceruk atau apa ya, ini saya pakai analoginya, kalau ada wadah gitu ya, wadah pemikiran gitu kan, itu kan akan diisi dengan sesuatu, diisi dengan identitas, diisi dengan mimpi-mimpi dan harapan-harapan. Sosial media itu, kita harus ngerti, anak muda sekarang itu pengen apa, itu didikte oleh apa yang mereka lihat di sosial media. Apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan adalah apa yang dilihat di sosial media. Jadi peduli apa politik gitu, ini tentang hustling, ini tentang apalagi instant gratification ya. Orang muda itu tentang instant gratification. Politik yang prosesnya panjang, wah itu nggak instan sama sekali. Ngapain saya engage di sesuatu yang gratifikasinya lama gitu. Saya pindah ke yang hustling tadi ya. Jadi kayak on a daily basis, how can I make more money? Gimana saya bikin konten yang misalnya ya untuk banyak orang gitu, konten yang kemudian jadi money. Jadi kalau digodain 02 dan kayak bikinin dong banyak konten yang ke arah 02 dengan uang yang sangat besar, itu yang menjadi set of value yang dikejar, karena sesukses mungkin, secepat mungkin. Itu yang orang muda pikirkan. Ngomongin bagaimana bernegara, ide-ide negarawan, itu hal yang sangat jauh dari apa konten yang mereka selama ini lihat gitu secara masif gitu ya. Jadi tadi game ini beda kalau kita ngomongin civil society value tadi ya, gimana caranya kita mereplace, mengganti set nilai, mimpi-mimpi, harapan apa yang orang muda lihat sebagai kesuksesan gitu. Jadi tadi ya ketika isinya shortcut, gimana sukses cepat, gimana di usia 25 tahun harus punya 1 miliar pertama gitu. Kayak itu yang middle class saya pikirkan. Jadi middle class ngomongin kemarin 0102 ini cari mana yang bisa bikin saya dapat 1 miliar pertama di usia 25 tahun gitu, bukan hal-hal lain. Dan tadi memang diciptakan sistemnya sedemikian rupa sehingga mereka bergantung pada dekat dengan kekuasaan itu yang jauh, itu membuat ya tadi game-nya makin jauh dan tidak paham tentang negarawan. Sehingga narasi yang saya paling ini ya, kita kalau ngomongin orang muda disuruh diharapkan jadi apa, ini saya paling gak suka narasi orang muda harus jadi entrepreneur gitu. Semua orang di Indonesia entrepreneurnya cuma sedikit gitu. Kurang narasi orang muda harus jadi negarawan, harus jadi cendekiawan, harus nyaman dengan ilmu, mampu menginterpretasikan ilmunya untuk bermanfaatan orang sebanyak mungkin. Gak ada narasi orang muda harus seperti itu. Dan siap miskin. Siap miskin, benar juga. Itu bagian dari itu. Mudah-mudahan kedepannya tidak harus miskin. Tapi artinya yang terus kalau ngomongin bersama Indonesia, nih kata kunci bersamanya gitu kan, bernegara itu kan sebenarnya tentang memikirkan kepentingan orang banyak. Hari ini tuh lawan itu individualisme. Semuanya tuh bertarung untuk dirinya sendiri gitu, dan akhirnya cari hal-hal yang kesannya ya tadi menguntungkan dirinya sendiri. Yang bisa jadi sulit karena kalau individualisme dan isolasi orang muda tadi kan rootnya kapitalisme, konsumerisme, banyak yang harus di breakdown ini untuk membuat orang muda lebih peduli sama politik. Tapi artinya bisa jadi sekarang ada game inovasinya ya, kalau memang setup gamenya adalah orang muda pedulinya sama diri sendiri doang dan instant gratification dan segala macamnya ini, either dibiasakan untuk yang tidak instant gratification jangka panjang, atau kita play on the game. Jadi maksudnya artinya jenis feedback cepat yang bikin orang muda merasa engaging in politics itu juga menyenangkan gitu. Jadi at the back untuk bisa memilih gitu ya, salah satu hal utama untuk kami harus menyenangkan. Orang harus suka produknya. Jadi mereka harus excited. Kenapa K-pop, kenapa Taylor Swift sekarang dan segala macam itu sampai jadi identitas sekunci itu. Orang mungkin lebih merasa punya identitas kayak saya ARMY, saya Swiftie itu lebih kuat daripada saya orang Indonesia dan harus cinta politik gitu ya saat ini. Karena suka, cinta, maksudnya happy gitu. Jadi aktivisme yang berlandaskan seolah-olah nggak salah, ini tadi ya menurut saya tentang game yang berubahnya, jadi kita harus beradaptasi. Tapi yang berdasarkan berkorban, sulit, kayak aktivisme tuh kayak gitu. Itu yang mau masuk tuh
gerakan yang happy gitu. Nah, makanya untuk bijak memilih, dan mungkin benar sekali sebenarnya kami mau nyiapin ke depannya bijak ini jadi sebuah ekosistem untuk aktivisme yang ramah untuk semua orang gitu. Artinya emang harus warna-warni, harus happy, bukan menormalisasi hal yang bermasalah, yang bukan mengecilkan masalahnya tetap besar. Tapi artinya ketika dia buka, ketika dia engage, ketika dia datang acaranya, harus ada dopamin yang aktif, harus ada serotonin, nggak ngerti apa, harus happy gitu. Karena lawan kita adalah yang instant gratification tadi yang lain gitu. So itu buat saya tetap public virtue, underline-nya ya public virtue, memahami bahwa kita hidup bernegara bersama segala macam. Tapi gimana cara kita menyampaikan itu dengan game hari ini gitu. Game adalah kelas orang muda yang instant gratification, individualis, konsumeris, dan seterusnya tadi gitu. I think itu PR yang kita brainstorm terus di bijak memilih, cara bermainnya, cara engage orang muda ke depannya harus seperti apa. Terakhir, saya ingin tutup maaf agak panjang ya. Tapi terakhir, saya dalam semangat bulan Ramadan enggak juga. Tapi dalam semangat ini lintas agama ya, menurut saya lintas agama, tapi kebetulan mungkin bisa jadi agama Abrahamik gitu. Kalau kita kembali pada pemimpin-pemimpin agama, baik itu Nabi Muhammad maupun Yesus gitu, ketika mereka hadir, sebenarnya pesan mereka itu pesan perubahan. Kurang reformis, revolusionis apa gitu keduanya. Ada struktur tata kelola saat itu Quraisy yang memajaki begitu parah, terus perempuan tidak punya akses segala macam ya untuk ketika Nabi Muhammad hadir di situ. Kemudian sama dalam konteks Yesus juga kerajaan Romawi yang sedemikian rupa sebagai mereka itu. Artinya ketika membawa pesan perubahan, mereka kan sebenarnya mendorong nilai-nilai baru gitu, nilai baru yang mereplace nilai-nilai lama. Mereka kalau kita sebut nabi gitu ya adalah karena mereka melakukan itu dengan benar. Hari ini dengan ini bukan artinya mau menyamakan gitu, tapi nabi dalam konteks yang didengar oleh orang muda adalah yang paling berisik di TikTok, yang paling berisik di Instagram, dan pesan-pesan mereka kalau kita ngomongin replacing old system, old models dan belief system gitu, pesan mereka adalah pesan hustling, pesan invest uang Anda, pesan Anda harus punya segala macam. Kita perlu alternatif yang pendobrak-pendobrak yang didengar oleh banyak orang gitu. Put another different kind of nabi dalam tanda kutip ya, artinya bukan mau menyamakan, tapi artinya a different leader, thought leader gitulah, yang berani membawa pesan baru ini dan memang bisa didengarkan semua orang karena itu emang belief sistemnya harus diubah secara fundamental. Nah ini adalah perjalanan panjangnya gitu ya, membentuk kalau gerakan tadi ya bisa jadi dimulai dengan kecil dulu. Bijak memilih, kita kemarin website unique visitornya 1,4 juta. Ini boleh terima kasih, boleh. Kalau kita mau ambil sedikit, let's say satu orang buka dari 3 device, kita bagi jadi 3 ya, 1,4 itu 500.000 lah setidaknya gitu ya. Kalau setidaknya 500.000 orang atau 100.000 yang follow kami di Instagram ini jadi penganut dalam tanda kutip agama atau nilai belief sistem bijak dan bernegara baru gitu. Ini kan awal mula gitu. Kita kemarin ngobrol sama Pak Sofian Jalil, beliau sebut istilah morphic resonance. Jadi ada ketika ada collective memory dan collective value yang dimulai, itu memang dikit orang dulu, tapi emang ini harus jadi virus yang nyebar gitu, sampai bisa di-own oleh semuanya. Nanti policy maupun bijak ini sebenarnya sebenarnya itu kita mau menormalkan menjadi cendekiawan, menjadi bernegara itu hal yang wajar untuk orang muda lakukan dan menyenangkan dan warna-warni dan endorfin segala macam tadi gitu, untuk lebih banyak lagi orang yang selama ini ngerasa aktivisme itu harus benar menyeramkan, nggak bisa masuk gitu. Kita pengen buka, dobrak pintunya, kita lower the barrier so much bareng Warisan Indonesia juga dan sebagainya gitu ya, untuk bisa rame-rame ya tadi kita punya set of value belief system yang baru dalam tanda kutip agama baru untuk semuanya bisa peduli dan membangun Indonesia baru. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua narasumber. Ini diskusinya makin seru, makin seru ya. Tapi karena keterbatasan waktu terpaksa kita akhiri. Setelah itu kalau teman-teman media mau doorstop, silahkan. Izinkan saya menyimpulkan dengan kutipan dari Bung Hatta bahwa demokrasi memang hanya berjalan kalau disertai tanggung jawab begitu. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan kalau menurut kacamata agama ada fardu kifayah dan fardu ain ya. Nah fardu kifayahnya untuk kita semua yang kaum terdidik yang ada di sini teman-teman sekalian, untuk memperluas itu semua supaya demokrasi kita semakin lama semakin baik. Nah, minimal kita menjaga dulu ya, demokrasi kita tidak semakin mundur, setelah itu kita kembangkan semakin lama semakin baik. Terima kasih kepada Bang Mame, Bang Jaja Rizal, Mas Haji Suradika, Pak Sriwan Said, dan Pak Afu. Semoga ini bukan pertemuan terakhir, semoga ada pembicaraan